Halo semua, hari yang luar biasa. Kita melaju ke final Liga Champions musim 2021-2022. Saya sampai tidak bisa tidur semalam, efek dari sandiwara yang luar biasa di Santiago Bernabeu. Baiklah, mari kita mulai berita Real Madrid selengkapnya hari ini. Carlo Ancelotti sukses mengukir rekor baru usai berhasil membawa Real Madrid mengalahkan Manchester City di semifinal Liga Champions. Kemenangan ini membuat Carlo Ancelotti kini makin menancapkan statusnya sebagai pelatih papan atas Eropa. Pasalnya pelatih asal Italia tersebut sukses mencatatkan rekor baru. Kini ia memastikan diri tampil di final Liga Champions untuk yang kelima kalinya. Kami kutip dari situs resmi UEFA, tidak ada pelatih lainnya yang pernah meraih hal serupa. Ancelotti sendiri mencatatkan rekor tersebut dengan dua klub berbeda, yakni AC Milan dan Real Madrid. Ia masuk ke final bersama Milan 3 kali, yakni di tahun 2003, 2005, dan 2007. Di Madrid ia masuk final 2 kali. Yang pertama di tahun 2014 dan tentu saja yang kedua di tahun 2022 ini. Sayangnya ada satu noda dalam rekornya tersebut. Pada final edisi tahun 2005, pasukan Ancelotti dikalahkan Liverpool di Istanbul. Menariknya, pada edisi final tahun 2022 ini, Ancelotti kembali akan bersua Liverpool. Jika di tahun 2005 silam ia menghadapi tim yang diracik Rafael Benitez, kali ini ia akan melawan Jurgen Klopp. Ancelotti sendiri kali ini mengungguli catatan pelatih-pelatih hebat lainnya. Sebut saja Marcelo Lippi, Sir Alex Ferguson, dan Miguel Munoz. Kita beralih ke berita selanjutnya. Carlo Ancelotti mengatakan kesuksesan Real Madrid membalikan skor melawan Manchester City merupakan hal yang biasa bagi anak-anak asuhnya. Bagi Madrid, membalikan skor alias comeback seperti ini sudah pernah mereka lakukan sebelumnya, yakni melawan PSG dan Chelsea. Maka dari itulah Carlo Ancelotti berani mengatakan timnya sudah terbiasa melakukan comeback seperti ini. L'ambiente, l'atmosfera, toma después tú tienes que meter la calidad que tenemos, que Rodrigo que cuando entra es capaz de marcar 2, que Vallejo que cuando juega 5 minutos gana todos los duelos aéreos, que Ceballos se sacrifica, que Asensio se sacrifica. Tenemos que destacar también esto. Yo creo que nadie pensaba que Real Madrid... Selanjutnya, Carlo Ancelotti mengatakan pada para pemain Real Madrid yang duduk di bangku cadangan bahwa mereka punya peran yang lebih penting ketimbang yang menjadi starter untuk mengalahkan Manchester City. Ancelotti lantas mengungkapkan pesan penting pada skuad Madrid jelang laga melawan Manchester City ini. Pesan inilah yang ikut membantu para pemain penggantinya tampil apik, seperti Rodrigo yang mengemas 2 gol di masa injury time. Kami kutip dari situs resmi Real Madrid, Carlo Ancelotti berkata, "Saya mengatakan kepada para pemain kemarin bahwa mereka yang menyelesaikan pertandingan lebih penting daripada mereka yang memulai, dan mereka semua pemain pengganti melakukannya dengan baik. Jesus Vallejo hanya main 10 menit musim ini, tapi ia bermain 5 menit malam ini dan ia memenangkan semua sundulan." Kabar berikutnya, Josep Guardiola kembali gagal membawa tim asuhannya meraih gelar juara di pentas Liga Champions. Ada kemungkinan Josep Guardiola gagal meraih gelar Liga Champions karena overthinking saat memikirkan taktiknya. Namun mungkin ada juga faktor lain. Faktor tersebut adalah kutukan dari para dukun Afrika seperti yang diungkapkan agen Yaya Toure, Dimitri Seluk. Hal ini bermula dari komentar Seluk pada tahun 2018. Saat itu ia mengklaim Guardiola membuat marah semua warga Afrika. Pasalnya ia kerap mencadangkan Yaya Toure di tahun terakhirnya di Manchester City. Kami kutip dari Sports Bible. Agen Yaya Toure tersebut berkata, "Ia Guardiola membuat seluruh Afrika melawan dirinya sendiri. Banyak penggemar Afrika berpaling dari Manchester City. Dan saya yakin banyak dukun Afrika di masa depan tidak akan membiarkan Guardiola memenangkan Liga Champions."
Ini akan menjadi kutukan bagi Guardiola dari Afrika. Hidup akan menunjukkan apakah saya benar atau tidak. Sungguh, Real Madrid benar-benar lolos dari maut. Mereka bisa saja tersingkir dari kompetisi Liga Champions. Pasalnya, mengejar ketertinggalan dari klub sekuat Manchester City bukan perkara mudah. Namun pada akhirnya mereka mampu melakukannya. Kegembiraan terpancar dari kata-kata sang penyelamat Rodrigo. Usai pertandingan, dia berkata, kami kutip dari situs resmi klub, "Saya sangat senang bisa mencetak 2 gol di semifinal dan membawa Madrid ke tempat-tempatnya berada, yakni final Liga Champions, dan untuk memenangkannya. Saya tidak bisa mendengar apa yang rekan setim saya katakan, sebab saya tidak percaya apa yang sedang terjadi. Kami sedang kalah. Gol pertama saya di menit ke-90 dan kami telah mati. Lalu kemudian apa yang terjadi telah terjadi." Masih perihal euforia kemenangan atas Manchester City, hal seperti ini bukan pertama kali terjadi kepada Real Madrid. Juga di babak perempat final dan 16 besar, mereka sanggup membalikan keadaan meski tertinggal oleh klub-klub papan atas Eropa seperti PSG dan Chelsea. Tentu ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana Real Madrid bisa melakukannya? Casemiro membuka kunci kemenangan Real Madrid atas Manchester City, Chelsea dan Paris Saint-Germain selama fase gugur Liga Champions. Kami kutip dari situs resmi Real Madrid, Casemiro berkata usai pertandingan, "Kuncinya adalah tidak pernah menyerah sampai akhir. Ayolah Real Madrid, kami menaklukkan tim hebat dengan pelatih yang hebat. Kami memenangkan La Liga 2 tahun lalu dan tidak bisa menikmatinya bersama fans kami. Dan sekarang kami bisa melakukan itu karena kebahagiaan mereka merupakan hal paling penting bagi kami." Josep Guardiola mengatakan kekalahan dari Real Madrid di semifinal Liga Champions terasa kejam, dan ia menegaskan dirinya bakal perlu waktu agak lama sebelum bisa memulihkan diri dari hasil tersebut. "Ya, rasanya kejam, kami sudah dekat. Akan tetapi pada akhirnya kami tidak bisa mencapainya. Di babak pertama kami tidak cukup baik, tetapi kami tidak banyak menderita. Setelah kami mencetak gol, kami lebih baik. Kami menemukan tempo kami, dan para pemain kami merasa nyaman. Kami tidak banyak menderita, tetapi kami tidak menampilkan permainan terbaik kami. Itu normal." Many times in his history, and they put a lot of players in the box with Militao, with everyone, four strikers plus Militao, and put there, and they found the goals. Arrive at the end with 10 minutes or 15 minutes left, you are absolutely dominated with a lot of problems with the opponent can create to you. It didn't happen, and yeah, they found it, and after 1 minute later, the other one, when the people support them, so it's a little bit more difficult. And after the penalty, that I didn't watch it make the difference. Well, City arguably probably should have had a bigger advantage than just 1 goal after that. Ex-back Liverpool Dejan Lovren langsung mendukung The Reds melakukan misi balas dendam kepada Real Madrid di final Liga Champions musim ini. Laga ini ialah laga ulangan tahun 2018 lalu, saat itu Liverpool dikalahkan oleh Real Madrid dengan skor 3-1. Dejan Lovren saat itu masuk dalam skuad The Reds yang dikalahkan El Real. Lovren ternyata masih belum bisa melupakan laga tersebut meski kini sudah pindah klub. Ia pun mendukung upaya Liverpool dan khususnya Mohamed Salah untuk membalas dendam pada Madrid di final nanti. Real Madrid kembali menciptakan malam yang magis di Liga Champions dalam laga leg kedua babak semifinal melawan Manchester City. Klub besutan Carlo Ancelotti berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1. Seusai pertandingan, Courtois pun memberikan peringatannya kepada Liverpool yang akan menjadi lawan Madrid di final nanti. Seperti yang kami kutip dari situs resmi klub, Courtois berkata, "Sudah tidak sabar ingin bermain di final. Ketika Madrid sampai final, kami ke sana untuk memenangkannya."
penyerang Liverpool Mohamed Salah menunjukkan reaksi setelah Real Madrid dipastikan melaju ke babak final usai mengalahkan Manchester City. Bagi Mo Salah, duel melawan Real Madrid ini belum selesai. Pemain asal Mesir tersebut sangat menantikan pertandingan final nanti dan menunjukkan reaksinya melalui media sosial Twitter. Ada dendam yang harus terbalas, tulis Mo Salah singkat setelah Real Madrid dipastikan menang dalam duel melawan Manchester City, disertai beberapa foto dirinya melakukan selebrasi bersama pemain Liverpool. Reaksi negatif datang dari Haman. Ia tidak menduga Mo Salah akan berbicara dan sebenarnya berharap sang pemain menutup mulutnya hingga laga final digelar. Banyak yang bersukacita setelah Real Madrid dipastikan melaju ke babak final Liga Champions. Namun tidak dengan mantan pemain Manchester United dan Manchester City, Peter Schmeichel. Peter Schmeichel meyakini kalau Real Madrid tidak pantas melaju ke babak final. Kepada CBS Sports, dia berkata, Real Madrid tidak punya hak untuk berada di final itu. Mereka adalah tim terburuk dalam 2 pertandingan. Man City memegang kendali penuh. Tapi bukan satu momen yang kami bicarakan. Kami bicara soal bagaimana satu stadion itu bisa menjadi orang ke-12. Memprediksi Liga Champions ini sangat-sangat sulit. Saya menjagokan Bayern Munchen dan mereka tersingkir di babak perempat final. Saya pikir Real Madrid akan ke final karena situasi di Inggris, tapi mereka sangat buruk. Hanya saat bertemu Chelsea mereka bagus. Saya tidak bisa lagi memahami sepak bola. Pencapaian Karim Benzema di Real Madrid kian meroket. Pria asal Prancis tersebut bangkit setelah bermain di bawah bayang-bayang Cristiano Ronaldo selama bertahun-tahun. 10 dari 43 gol Benzema musim ini dihasilkan di fase gugur Liga Champions, termasuk hat-trick ke gawang Chelsea dan Paris Saint-Germain. Catatan ini menyamai rekor milik Cristiano Ronaldo di musim 2017-2018 lalu. Kala itu Ronaldo menghasilkan 5 gol dalam duel 2 leg melawan Bayern Munchen di babak perempat final. 3 gol lainnya ia kemas saat menghadapi Atletico Madrid pada babak semifinal, dan 2 lainnya saat bertemu Juventus di partai puncak. Tentu Benzema punya kans besar untuk melampaui rekor mantarkan setimnya tersebut. Apalagi Benzema punya catatan yang bagus ketika bertemu Liverpool. Ia telah mengemas 4 gol dari 5 pertemuan terakhir dengan The Reds. Benzema juga menghasilkan total 7 gol saat menghadapi perwakilan Inggris di Liga Champions musim ini. Tinggal 1 gol lagi dan Benzema akan keluar sepenuhnya dari bayang-bayang Cristiano Ronaldo. Setelah kemenangan agregat 6-5 yang menakjubkan, Toni Kroos mengaku kepada DNCN yang kami kutip dari Goal International bahwa ia membantu manajer Carlo Ancelotti memilih siapa yang harus masuk dari bangku cadangan. Dia berkata, pelatih sendiri memiliki beberapa keraguan tentang siapa yang akan ia bawa dan siapa yang tidak. Kami semua telah melihat beberapa pertandingan sepak bola sendiri. Itu memungkinkan Anda untuk bertukar ide sedikit. Hal tersebut menggambarkan dia sangat baik dan mengapa segala sesuatunya selalu bekerja dengan baik dengan tim. Ini luar biasa. Pada akhirnya dia yang memutuskan, tapi tentu saja dia tertarik dengan pendapat kita sebagai pemain. Kabar terakhir hari ini. Usai mengalahkan Manchester City dan masuk ke final Liga Champions, Real Madrid mendapatkan tambahan kabar bagus terkait transfer Antonio Rudiger dari Chelsea. Madrid disebut akan segera mengamankan tanda tangan sang bek. Kabar ini diungkapkan oleh jurnalis terkenal Fabrizio Romano.
Kabarnya dalam waktu beberapa hari ke depan, Rudiger akan segera membubuhkan tanda tangannya di kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Kontrak itu sendiri akan berdurasi 4 tahun.